Wih. Oke, teman-teman, sekarang kita bakalan mereview bor cordless dari XHPR ya. Ini adalah bor cordless, tapi dia juga punya fungsi impact. Ini adalah AP34 Plus. Kebetulan ini varian yang terbaru yang kita ambil ya. Dan nanti mungkin ada sedikit perbedaan dengan varian yang lamanya dari segi display. Tapi mungkin kalau dari segi spesifikasi dan kelengkapan lainnya tidak akan berkurang sedikit pun. Jadi seperti apakah nanti penampilannya, kalian silakan tonton video ini sampai selesai. By the way, untuk teman-teman yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa untuk tahun ini. Dan kita juga masih akan tetap terus konten di bulan puasa ini dengan mereview alat-alat power tools lain-lainnya ya. Dan kali ini kita sudah lama ya nggak nge-review bor cordless, baru kali ini kita mereview lagi. Kalau video-video sebelumnya itu kebanyakan kita mereview impact ya. Terakhir kita mereview bor cordless itu sepertinya bulan-bulan yang lalu di AP17 Plus kalau saya nggak salah ingat. Tapi ini adalah bor impact, sama-sama bor impact, dan kita bakal lihat seperti apa isi di dalamnya. Kebetulan kita juga tidak pernah mereview bor impact dengan cover mini ini ya, seingat saya. Tapi nggak tahu kalau kalian mungkin ternyata menemukan video kita di video panjang khususnya. Kalau di video pendek, tentu saja kita sudah sering mereview bor-bor cordless mini atau bor-bor impact seperti ini. Oke, sekarang kita bakalan lihat seperti apa isi kelengkapannya di dalam. Oke, teman-teman, kita akan buka isi box dari AP34 Plus. Seperti apa kelengkapannya, kita bakalan tes secara langsung. Maksud saya kita juga bakal tes secara langsung nantinya ya. Oke, kita buka dulu. Ada buku garansi dan buku manual, tidak penting. Dan kalian sudah sebut baterai 5 sel ya. Dan tampilan baterainya yang beda, seperti yang saya katakan tadi. Ini dia ada aksen warna merahnya gini doang. Tapi untuk overall sih sama ya. Tipenya 88PF. Oke, ini dia baterainya. Dan kita akan ke kelengkapan yang lain. Dapat charger 21 volt seperti biasa. Dan juga sebelum kita ke unit, kita kelengkapan yang lain. Ada 6 mata bor lancip dan mata bor yang biasa ya. Ini mata bor yang lancip. Ada 6 dan ada konektor juga. Kemudian ada beberapa mata shock ya untuk kalian gunakan mungkin untuk membuka baut-baut ukuran kecil seperti itu ya. Dan ada juga flexible shock seperti ini teman-teman. Ini juga ada adaptor kecil untuk digunakan. Cuman di sini dapat mata obeng banyak ya memang. Ini dapat 6 mata obeng. Cuman sayangnya tidak ada mata routing. Mungkin karena dari segi harga juga mempengaruhi ya. Jadi dia tidak dapat mata routing walaupun dia adalah bor impact seperti itu. Oke, itu dia kelemahannya untuk dari segi kelengkapan. Kita ke unit. Untuk unit seperti ini, dia caknya sudah 13 mili ya. Dan punya 3 fungsi, drilling, screw, dan impact. Variasi torsinya ada di angka 25. Ya, sangat satisfying sekali ya untuk diputar-putar. Speednya ada di atas, speed 1 dan speed 2. Oke, kita tes untuk awal. Ini speed 2. Oke, speed 2. Ini speed 1. Ini agak lebih mudah ya dipindah-pindah ya. Gak seperti AP13 Pro yang sudah juga kita review. Itu ininya apa, tombolnya lebih keras seperti itu ya teman-teman. Oke. Sekarang kita bakalan tes voltase baterainya. Ini ada di angka berapa? Oke, ini dia. Ini seakan-akan kayak dokter ngecek apa gitu ya, seolah-olah gitu ya. Oke, kita tes sekali lagi.
baterainya berapa volt. 123, ya itu dia baterainya. Tanpa kita cas, tanpa kita apa-apakan, langsung dari box hasilnya adalah 19,49 volt, mendekati 9,5 ya, kurang 0,1 ya. Jadi 19 volt untuk voltasenya. Oke, sekarang kita bakalan tes RPM nya teman-teman. Ini di sini RPM nya tertulis 2500. Oke, lumayan. Dan Newton meternya ada di angka 80 Newton meter. Sekarang kita bakalan tes secara langsung seperti apa kekencangannya, apakah sesuai klaim yaitu 2500. Oke, kita tes langsung di speed 2 ya teman-teman. Kita tes, kalian bisa lihat secara langsung hasil pengetesannya. 1, 2, 3. Oke, sebenarnya sudah tidak bisa naik lagi ya. Dan moment of truth hasilnya 1409 untuk hasil tertingginya, dan hasil terendahnya ada di angka 1387, dan hasil rata-ratanya 1408. Jadi bisa disimpulkan ini untuk rata-ratanya ada di angka 1400-an ya teman-teman. Dan angka di sini ternyata juga tidak sesuai dengan hasil pengetesan kita ya, berdasarkan pengetesan kita yang sudah bisa kalian lihat juga secara langsung sendiri di video ini. Kalau di sini klaimnya 2400, tapi ternyata hasilnya hanya ada di angka 1409 atau 1400-an lah. Oke. Sekarang kita bakalan ke outdoor, kita bakalan tes performanya secara langsung seperti apa performa dari AP13 Pro ini. Jangan kemana-mana, tetap di video ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan menguji secara langsung performa dari AP314. Di sini kita bakalan menggunakan medan paving ya. Paving ini akan kita lobangi pakai AP314, dan di sini kita menggunakan mode impact ya, karena di sini juga punya fitur mode impact dengan variasi torsi 15 dan kecepatan speed ada di angka 2. Jadi ini juga saran buat kalian kalau ingin melobangin sesuatu yang medannya keras atau padat seperti jenis beton gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan mode impact kayak gini. Jangan menggunakan mode drilling. Kalau mode drilling ini dia buat ngelobangin tembok-tembok biasa. Nah kalau mode screw dia buat nyekrup gitu ya, buat buka dan pasang screw kayak gitu. Oke, langsung saja kita bakalan melobangin paving ini. Ini pavingnya real ya, bukan paving tidak real. Jadi ini pavingnya bukan gimmick. Oke, kita bakalan tes seperti apa performa dari AP34 Plus untuk melobangin ini paving. 1, 2, 3. Oke. Wih, patah teman-teman. Ternyata ini patah ya. Dia kalah di mata bornya. Dia sampai patah gini, saking ini kuatnya ya. Entah karena kuatnya saya nekan, atau karena saking kuatnya ini, atau karena medannya ini teman-teman. Tapi dia belum tembus ya, tapi sudah terlobangi seperti ini, dan sepertinya sudah cukup dalam ini lubangnya teman-teman. Tapi sayang saja, sangat disayangkan, mata bornya patah. Ini sepertinya karena mata bor yang didapatkan dari box paket pembelian ini cukup murahan ya mungkin ya, jadi nggak bagus kualitasnya. Jadi saran buat kalian kalau ingin, sekali lagi, bor impact kalian apapun itu brandnya ya, terutama ini XAPR, kalau ingin performanya maksimal, pakailah aksesoris yang jauh lebih bagus kualitasnya daripada yang kalian dapat di paket pembelian. Kalau di paket pembelian mungkin ya hanya seperti ini kualitasnya, kalian bisa lihat sendiri. Ketika tadi saya tekan sedikit aja dia udah patah seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu untuk pengetesannya, karena ini sudah patah jadi tidak bisa kita lanjutkan untuk melobangin lebih banyak lagi.
Oke, terima kasih. Kita akan kembali ke studio untuk kesimpulannya. Ya, itu dia ya teman-teman untuk reviewnya kali ini di AP34 Plus ini. Kalau kita lihat tadi performanya kalian sudah juga bisa saksikan sendiri ya. Performanya sangat bisa diandalkan dan ini cocok buat kalian simpan di rumah atau buat kalian gunakan untuk pekerjaan sehari-hari. Terutama mungkin bagi para tukang yang cukup intens menggunakan bore impact seperti ngeborin beton gitu ya, tembok-tembok yang bukan tembok-tembok biasa atau tembok-tembok yang pada umumnya. Apalagi kalau buat kayu ini pasti sangat mudah sekali ya. Kalau kita lihat dari pengetesannya tadi ini sangat bisa kali bisa sangat apa ya? Kayak mungkin hanya kayu-kayu yang tidak begitu apa tidak begitu keras gitu ya. Mungkin ini juga bisa lah dipakai kayak gitu ya. Karena kalau kita ngomong soal penggunaannya terhadap objek medan tertentu, itu sebenarnya harus kita sesuaikan dengan beberapa hal ya. Misalkan seperti apa namanya biji bornya ya atau mata bornya itu harus yang tajam tentu saja. Kalau bawaannya yang di sini tentu ini biasa-biasa saja ya, bukan yang bagus banget. Jadi kalau kalian ingin apa namanya supaya ini performanya lebih maksimal, maka semuanya juga harus maksimal dong dari segi motherboardnya, kemudian dari segi baterainya. Ini kan baterainya cuma 5 sel. Jadi kalau kalian ingin ini lebih jis, lebih lebih mantap, ini tentu harus pakai baterai yang lebih besar. Kalian harus punya baterai yang setidaknya minimal itu 10 sel supaya dia apa namanya performa maksimalnya bisa kecapai kayak gitu. Jadi ini walaupun 5 sel sebetulnya ini kan dapat dua ya seperti yang kalian lihat tadi. Jadi gak ada soal sebetulnya kalau kalian mau pakai ini. Cuman ya mungkin secara kekuatan dia tidak bisa mencapai tidak bisa ke peak performance-nya ya, ke performa yang secara maksimal. Namun dengan harga yang sangat ekonomis seperti yang kalian lihat di kolom deskripsi, silakan dicek ya nanti harganya kalian dapat berapa di situ, silakan komen. Ini cukup saya rekomendasikan, terutama buat kalian yang ada pekerjaan yang cukup intens memakai board cordless dan baterainya juga dapat dua. Jadi kalau kalian habis satu, kalian bisa pakai satunya lagi dan satunya bisa dicas seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin hanya itu untuk review board cordless kali ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian yang sedang mencari referensi alat-alat power tool seperti ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel kita supaya tentu saja bisa berkembang bersama kalian. Terima kasih telah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya.